Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pengurus DKM Masjid Jabal Ar-Rahmah, para ustadz, alim ulama, para jemaah, bapak ibu, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sedalam-dalamnya karena pada hari ini kita masih hidup, masih diberi waktu setelah setahun lamanya kita tidak berjumpa, ya, 2024 sekarang 2025. Artinya jatah hidup kita semakin berkurang. Jadi kalau waktu bertambah itu bukan panjang umurnya, semakin pendek umurnya. Jadi sudah semakin mendekati kematian. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat waktu, karena memang waktu itu nanti tiap detiknya akan dihisab di yaumil akhir. Waktu yang diberikan dipakai untuk apa, kesempatannya ada, masa muda, masa ketika masih kuat, masih jaya, dipakai untuk apa. Itu semua akan dihisab. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan kita untuk menggunakan waktu dengan seefektifnya sehingga kita tidak melewati waktu tersebut kecuali dengan amal soleh yang Allah ridhoi. Jemaah sekalian, pada awal tahun ini saya mengajak kita untuk mengkaji dan mendalami surat Al-Asr, urgensi waktu atau masa. Disebut masa itu maksudnya kalau masa Al-Asr itu sesuatu yang sudah dipakai, waktu yang sudah dipakai. Tadi barusan itu asar, kita baru selesai sholat subuh. Istilah waktu yang lain dalam Al-Quran atau bahasa Arab ada istilah ad-dahar. Ad-dahar juga waktu, tetapi maksudnya kalau dahar itu waktu yang sebelum, sedang, akan. Nah, itu dahar, lebih umum. Hal ata 'alal insani hainun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi kalau antum dulu belum ada, itu dahar, bukan asar. Antum belum ada masalahnya, belum dipakai waktunya kan? Jadi antum 100 tahun yang lalu belum ada, tapi 100 tahun yang lalu itu dahar bahasa Arabnya. Iya, belum disebut apa-apa kita. Tapi kan sudah ada bumi ini. Nah, ini waktu dahar. Nanti kita sudah meninggal, waktu kan masih ada kan? Nah, itu dahar. Ada istilah waktu bahasa Arab juga, waktu al-waqt. Waktu itu kalau waktu itu interval, durasi dari sampai. Misalnya waktu hidup dari lahir sampai mati. Dari lahir umur 0 tahun, mati umur berapa? 70 kayaknya, wajah-wajah semakin cepat ini. Kadang 45, 50. Oke deh, kita bikin rata-rata 60. Itu waktu dari 0 sampai 60. Kayak zuhur itu waktu tuh. Bukan masa, bukan dahar, bukan asar. Dari zuhur sampai asar, jam zuhur 12 kurang 1 ya? 11.49 sampai jam 15 berapa? 28. Nah, itu namanya waktu. Ada durasi. Nah, beda ya. Tapi ya beda asar, dahar, waqt. Waqt atau waktu. Bahasa Indonesia cukup waktu atau masa. Ya, tapi di bahasa Indonesia kadang-kadang tidak spesifik. Jadi saking pentingnya waktu, Allah menaruh satu surat khusus judulnya masa atau waktu, surat Al-Asr.
Surah Al-Asr tidak panjang, hanya 3 ayat saja. Dan para sahabat kalau ada pertemuan formal maupun non formal, ketemuan berdua atau ketemuan dalam satu liqa halaqah, itu sebelum berpisah mereka membaca surat Al-Asr. Nah, ini kurang dibiasakan. Kita selalu pakai kafaratul majlis. Itu juga ada sahih. Jadi kita bisa pakai dua-duanya. Ini perbuatan sahabat. Ya, kata Imam Syafi'i, para sahabat tidaklah berpisah kecuali mereka lebih dahulu membaca surat Al-Asr. Jadi kalau pengajian selesai, kita baca istighfar, Al-Asr, kafaratul majlis. Mestinya begitu tuh kalau mau dibiasakan. Kan sunnah ini. Saking pentingnya kita diingatkan terus setiap selesai sebuah aktivitas, maka disarankan membaca surat Al-Asr. Sudah hafal semua ya? Apalagi yang dari kecilnya sekolah di madrasah, itu sebelum selesai itu wal asri innal insana lafi khusr. Iya kan? Masih ingat waktu kita masih kecil dulu. Waktu kita masih kecil belum besar. Surat Al-Asr 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr, demi waktu yang terpakai, demi masa. Tapi asar juga secara umum artinya waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia pasti dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat dalam perkara al-haq, keimanan tauhid, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran menjalankan amal-amal soleh. Jadi Al-Asr itu asal katanya asara ain sad ra, Al-Asr. Secara kata asara artinya memeras untuk diambil saripatinya, memilin atau memeras. Jus dalam bahasa Arab, jus itu asir, asiru laimun. Jus jeruk. Kalau ibu-ibu yang bukan ibu-ibu ya, anak remaja yang pertama kali haid itu kayaknya sakitnya melilit-lilit ya Bu. Saya belum pernah tapi pertama kali katanya yang haid itu perutnya sakit seperti diperas dipilin, itu bagian unsur di rahim. Jadi saking sakitnya maka perempuan yang pertama haid itu asirah. Ya. Kemudian badai itu kan memeras, menggulung-gulung. Itu bahasa Arabnya i'sar, ya, i'sarun fihi fahtaraqat dalam Al-Qur'an. Ada badai yang menghasilkan api. Itu ada faktanya, banyak badai-badai di Amerika itu kadang-kadang apinya sekaligus badai meremukkan korbannya dan juga menghasilkan api. Ada lagi mu'asirat, juga dari asara, memeras. Mu'asirat itu hujan yang sangat lebat berasal dari awan yang sangat hitam. Nah, kalau hujannya dari awan putih bukan mu'asirat, motor. Bukan motor, kalau motor itu mu'asirat. Anzalna minal mu'asirati ma'an sajjaja. Maksudnya saking derasnya air hujan itu seolah-olah awan itu diperas. Ya. Waktu asar disebut asar. Ini salah ketik. Ini saya suruh santri ini. Enggak pakai, bukan asir ya. Waktu asar disebut asar. Ini salah ini. Bukan asir. ASHR asar. Ain ya, asar. Kenapa waktu asar disebut asar? Karena manusia dari pagi telah memeras keringatnya. Enggak. Jadi ketika manusia sudah memeras keringatnya dari pagi sampai asar, pekerja harian itu biasanya menerima gajinya, hasilnya. Upah harian, kuli bangunan atau yang lain-lain itu menerima hasil di waktu asar. Biasanya di waktu asar itu manusia merasa beruntung mendapatkan hasil jerih payahnya. Dan begitulah kondisi manusia. Dan Allah bersumpah saking pentingnya waktu, tidak hanya asar, Allah bersumpah demi semua waktu. Allah bersumpah was-subhi idza tanaffas, ya kan?
Kemudian wal fajri walayalin ashar. Itu juga bermakna waktu, tetapi waktu awal subuh, fajar. Fajar dulu baru subuh. Antara fajar dan subuh itu berdekatan. Allah bersumpah wadduha, demi waktu duha. Allah bersumpah wan nahar, demi waktu istiwa. Ya, matahari di atas kepala. Ya, zuhur, demi waktu siang. Wal asri, asar. Wal laili, demi malam. Jadi tidak ada waktu yang enggak disebut. Jadi begitu pentingnya waktu. Allah bersumpah demi semua waktu. Awal waktu, permulaan waktu, tengah waktu, ujung waktu, akhir waktu. Semua dijadikan sebagai sarana sumpah. Allah bersumpah demi makhluknya. Ini enggak ada masalah. Manusia yang tidak boleh bersumpah demi makhluk. Ya enggak? Man halafa li ghairillah faqad kafara au asyraka. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau syirik. Nah, ketika Allah bersumpah demi makhluknya, maka itu menandakan urgensi, pentingnya. Tidaklah Allah bersumpah kalau tidak penting. Allah bersumpah demi waktu, berarti pentingnya waktu. Kira-kira waktu penting nggak, Pak? Ketika orang sudah abai, dia lewat waktunya, yang ada apa? Penyesalan. Kenapa nyesal? Sesuatu yang penting terlewatkan percuma. Ya, barangkali kita bisa selesaikan sebuah masalah besok, tapi waktunya nggak bisa dikembalikan. Saya mau menghafal surah Al-Asr hari ini. Tahu-tahu sibuk nih, pagi-pagi sudah ada ditunggu teman-teman main bulu tangkis. Agak siang dikit kondangan, pulang kecapean. Besok aja ngapalnya. Iya bisa kita ngapal besok, tapi waktunya nggak bisa kembali dan belum tentu usia kita sampai besok. Makanya kaidahnya terkait waktu itu faida faraqta fansab. Kalau kamu ada waktu luang, selesai satu kerjaan, langsung masuk kerjaan baru. Jadi kita ini nggak berhenti dari kerjaan, kerja terus kerja, walaupun tidur juga kerja ya, duduk juga kerja, itu kata kerja duduk itu, makan juga kerja. Nah, tetapi setiap kali beralih satu pekerjaan ke pekerjaan yang baru, maka dinilai apakah pekerjaan itu berbobot menghasilkan pahala atau sebaliknya, atau terbuang sia-sia. Jadi kalau kita ibaratkan ya, sumpah Allah itu dari mulai fajar sampai lail tenggelam matahari itu usia manusia. Berarti waktu fajar atau subuh itu terbitnya matahari, lahir. Wal laili, malam tenggelamnya matahari, terbitnya bulan. Itu lail, itu waktu maghrib, Pak. Jangan ikut-ikutan ya, banyak sudah bilang lail itu sudah gelap gulita, nggak kelihatan lagi, yaitu setelah isya. Nah, itu pemahaman Syiah. Sekarang banyak tuh ustaz-ustaz yang ikut pemahaman itu ya. Lail itu ketika maghrib tenggelamnya matahari, persoalan masih ada terang, itu enggak masalah. Yang penting matahari sudah tenggelam, bulan mulai terbit, yaitu waktu maghrib. Lail. Kalau itu diibaratkan usia kita, kira-kira subuh itu 0 tahun, maghrib berapa? 60? Ya oke deh 60, yang sok pede 60. Yang agak-agak berusaha sedikit yaitu mungkin matahari tenggelam usia 50. Atau yang lebih pede lagi, saya akan masih hidup sampai usia 85 tahun. Ya silakan, pede boleh, tetapi yang menentukan umur kita ya Allah SWT ya. Ya, masing-masing kita punya jatah lah berapa tahun lagi. Sisanya berapa tahun lagi. Jadi kalau subuh itu lahir, kira-kira pertengahan umur itu waktu zuhur, waktu nahar umur 30, tenggelam umur 60. Berarti duha umur 15. Kalau zuhur umur, kalau nahar umur 30, asar umur berapa? 45 lah kira-kira ya. Nah, tenggelam matahari umur 60. Sekarang saya mau tanya, posisi antum sekarang masih duha atau sudah menjelang maghrib? Ayo, berapa umurnya sekarang? Umur saya 59 tahun Ustaz. Hati-hati tuh. Yang umurnya 59, 11 bulan dan 28 hari, enggak usah keluar lagi Pak, sudah
banyak zikir aja, sholat apa, banyak minta ampun, istighfar, taubat ya. Karena matahari sudah mau tenggelam. Ya, udah sunset Pak, udah sunset. Masih juga kayak anak remaja tingkahnya. Ya, tua-tua keladi itu ya, sudah tua makin jadi, padahal sudah mau tenggelam menjelang maghrib. Kalau Isa udah alam barzakh itu, ya udah di tanah. Nah, seluruh manusia rugi terkait waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia rugi. Alif lam itu fungsinya lil istighraq. Walaupun insan itu kalimatnya tunggal, tapi makna jamak. Alif lam itu maknanya istighraq. Gharaq itu tenggelam. Istighraq tenggelam. Kalau orang tenggelam sebagian atau semuanya? Semuanya. Kalau sebagian namanya ngapung. Karena itu al-insan semuanya manusia tanpa kecuali. Sebelum ayat 3 ini ya, seluruh manusia tanpa kecuali benar-benar berada dalam kondisi khusrin. Khusrin itu artinya segala sesuatu, segala perbuatan yang dampaknya negatif. Itu khusir. Semua segala sesuatu yang berdampak negatif, khusr. Ya. Coba kita kira-kira ya, ngabisin waktu sebelum tidur ngapain? Megang HP, lihat medsos. Itu untung atau rugi? Rugi. Kenapa? Habislah tenaganya. Kecelakaan yang banyak supir-supir bus antar kota, antar provinsi itu karena kondisi ngantuk. Kenapa? Dulu sebelum ada HP, mereka istirahat 5 jam baru nyupir lagi ya. Pas sampai di tempat terminal langsung masuk kamar, mereka makan tidur. Dapat tidur 4 sampai 6 jam. Baru berangkat lagi. Segar dia. Nah, sekarang supir-supir itu dapat waktu istirahat 4 jam sampai 6 jam, pegang HP. Tahu-tahu sudah lewat 4 jam mau istirahat, tapi jadwal berangkat, tidak tidur. Bawa mobil, akhirnya tabrakan atau nabrak atau masuk jurang, korban banyak nyawa, pesawat aja meledak sekarang. Itu diantara faktornya supirnya tidak menggunakan waktu istirahat, betul-betul istirahat ya, habis separuh waktu untuk handphone, kadang-kadang 2/3 waktu. Maka tidak hanya dia yang rugi, dia merugikan orang banyak, yaitu banyaknya korban berjatuhan yang meninggal maupun luka-luka. Nah, jadi sudah sejak awal diingatkan bahwa hati-hati, dan ini ungkapan khusrin itu dengan nakiroh, artinya bermacam-macam. Kalau nakiroh itu bukan satu macam, macam-macam kerugian. Ya, ada yang kerugian tadi ya kecelakaan, ada yang kerugian gara-gara dia melewatkan waktu, kesempatan naik pangkat batal, kesempatan untuk jadi ketua DKM karena nggak hadir pada rapat pemilihan, nggak jadi gitu ya. Kenapa? Dia habiskan waktunya untuk yang lain, yang sesuatu yang tidak urgen. Jadi nanti dihisab itu bukan hanya amal soleh dan amal buruk. Yang dihisab itu amal soleh pun dihisab. 2 amal soleh dihisab. Mana yang kita prioritaskan? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka menyesallah seorang, taulah dia gimana dampak alimat nafsu ma qaddamat terhadap amal yang dia prioritaskan, wa akharat, dan yang dia akhirkan. 2 amal soleh bisa beda. Antum sekarang ada 2 pilihan, pengajian atau baca Quran. 2 amal soleh. Pulang ngejar baca Quran atau tetap pengajian. Kedua-duanya ada hisab, walaupun amal soleh. Kenapa? Kita milih mana? Mana yang kita prioritaskan? Ya. Saya pilih baca Quran. Iya, itu amal soleh, tetapi mungkin skornya berapa? Kalau kita ibaratkan kuliah, ini mungkin dapat nilainya amin. Sementara kalau pengajian A+. Nah, kenapa kita milih amin? Harusnya kita milih pengajian. Kenapa? Karena ini kondisinya cuma Sabtu Ahad ya. Sementara kalau kita mau ngejar ke baca Quran, kita bisa dari Senin sampai, dan sesungguhnya tidak terhalang juga kita setelah ini kan ngaji baca Quran. Seperti syuruk.
Ngejar syuruk atau tetap nuntut ilmu? Syuruk bisa kita kejar dari Senin sampai Jumat. Nuntut ilmu, apa faedahnya? Kalau syuruk dapat pahala seperti umroh. Tapi kalau nuntut ilmu menghapus dosa. Mana yang penting? Dapat pahala atau hapus dosa? Penting semua. Tapi mana yang lebih urgen? Ya kan? Jadi dosa itu kalau dibawa di akhirat nanti dibakar dulu baru bersih. Setelah bersih baru ke surga. Nah, itu kalau dosa tidak selesai di dunia. Selesaikan dosa itu dengan diampuni Allah. Nah, menuntut ilmu otomatis dosa diampuni. Kenapa? Banyak hadisnya, sahih riwayatnya. Anda baca saja di surat An-Nazi'at itu para malaikat turunnya. Di tafsirnya banyak, Ibnu Katsir dan lain-lain. Para malaikat turun berbondong-bondong. Satu kelompok malaikat, satu kloter itu 70.000 malaikat. Jadi sampai penuh sebuah majelis taklim, majelis ilmu itu penuh. Masjid ini penuh, Pak. Ini malaikat semua nih, 70.000. Turun kelompok kedua, malaikat kedua 70.000 lagi. Tapi tak dapat tempat karena penuh masjid ini dengan malaikat pertama. Maka malaikat kedua bertengger di pundak malaikat pertama. Lalu malaikat ketiga turun lagi di pundak malaikat kedua. Malaikat keempat di pundak malaikat ketiga. Seterusnya sampai setinggi langit dunia. Ngapain? Malaikat ridho dengan, sayang dengan penuntut ilmu. Iya, ya malaikat ya tad'u ajnatiha ridwan li talibil ilmi. Malaikat sayang kepada para penuntut ilmu. Ngapain malaikat dengar ustaz ceramah? Enggak. Nuntut ilmu? Tidak, malaikat sudah berilmu. Malaikat mendoakan para penuntut ilmu. Istilahnya sebut salawat. Salawat malaikat kepada penuntut ilmu. Apa salawatnya? 3 doa. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Nah, itu diutarakan malaikat. Ya Allah, ampuni dosa penuntut ilmu ini. Ya Allah, sayangilah para penuntut ilmu ini. Para ya, bukan para penuntut ilmu. Sekali aja, para penuntut ilmu ini. Bukan para. Ya Allah, terimalah tobat para penuntut ilmu ini. Nah, itu diucapkan malaikat dari mulainya majelis ilmu tadi, mulai salam tadi sampai salam terakhir nanti. Baru malaikat selesai. Berapa lama tuh doa itu? Coba kalau kita hitung durasinya. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Berapa detik nih? 3 detik. Sekarang kita ngaji sejam. Sejam bagi 3 detik berapa? Berarti berapa kali tuh malaikat doain? Doa malaikat dikabulkan tidak? Pasti dikabulkan. Kenapa? Malaikat tidak pernah makan haram. Yang menyebabkan doa tak dikabulkan itu makan haram, bansos diembat, korupsi apa, itu tidak akan dikabulkan doa. Nah, para malaikat tidak pernah makan dana bansos. Jadi malaikat dikabulkan. Nah, ketika kita ketemu benturan dengan syuruk, gimana? Utamakan apa? Itu dihisab tuh, ma qaddamat wa ma akharat itu. Ya, itu silakan pilihannya. Bisa dua-duanya sebenarnya. Bagi yang sudah batal ya sudahlah. Sudah takdir ya, sudah nuntut ilmu pulang. Jadi ini Pak ya, jadi khusrin itu nakirah menunjukkan banyak aneka kerugian. Alhamdulillah ada ayat 3. Ayat 3 ini adalah indikator orang-orang yang beruntung. Kalimat illa itu mengisbat, mengecualikan, ya, yang menetapkan hanya yang beruntung, tak ada yang lain. Ini yang beruntung ini. Siapa dia? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. 4 ini 3. Karena yang ketiga itu bisa dibagi 2 ya. Yang beruntung adalah alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang pertama alladzina amanu, orang-orang yang tetap berakidah yang sahih, tidak terpengaruh, tidak bercampur dengan kesyirikan sekecil apapun. Wah, ini penting sekali. Setiap pergantian waktu dari tahun ke tahun itu godaan syiriknya banyak Pak. Ya, godaan syiriknya karena banyak ramalan-ramalan. Kalau di Cina itu ada feng shui. Itu kan syirik itu, ramalan-ramalan feng shui, gongsi pacoi apa. Tahun ular, tahun naga, tahun monyet, tahun kelinci, tahun kucing. Sekarang tahun apa nih? Cina itu. Itu kan penuh dengan nuansa ramalan. Ramalan itu syirik.
Kata Nabi, man ata kahinan aw arrafan wa yas'alu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailan. Siapa yang datang ke dukun atau para tidak normal, datang doang, wa yas'aluhu an syai'in, lalu dia tanya satu hal. Nanya satu. Tidak terima salat ibadahnya 40 hari, disebut malam. Kalau Islam sebut malam, Pak. Lam tuqbalu salat arba'ina lailan, 40 malam, maksudnya 40 hari. Disebut malam memang dalam awal waktu itu malam, bukan siang. Kita sering sebut siang malam ya. Yang itu malam siang. Karena itu perubahan hari itu malam. Nanti ini ada apa nih? Ahad. Senin kapan Senin? Malam ini, yaitu azan maghrib, itu Senin. Nah, tapi dalam waktu tahun Masehi malah perubahan harinya penuh keraguan. Ya kalau kita jelas perubahannya hari itu terbenamnya matahari, terbit bulan, jelas berubah hari. Lah kalau 000 di mana? Katanya patokannya matahari. Mataharinya di mana? Belum muncul. Masih bulan. Nanti baru subuh matahari muncul. Mestinya perubahan hari itu di waktu subuh. Kalau mau jujur pakai rotasi matahari. Nah, itu. Kita hari itu diawali dengan malam. Yang paling benar itu. Ya, orang sering sebut Kamis malam Jumat. Itu hari Jumat sebenarnya, Pak. Nggak ada Kamisnya lagi, udah habis Kamisnya. Tapi karena Masehi dia masih sebut Kamis. Jadi orang yang beruntung iman, tandanya dia beruntung beriman. Kalau dia sampai habis masanya, dia mati dalam keadaan iman, husnul khotimah. Apa tidak beruntung coba? Coba kalau dia mati kafir, rugi dia. Jadi maksudnya yang konsisten sampai mati bertauhid. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yakin hanya Allah sebagai ilahun wahidun, khaliqus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang lain. Tak ada sekutu baginya, tak memerlukan pihak lain, tidak satu dalam tiga, tiga dalam satu. Ya, tidak beranak, tidak diperanakkan. Segala sesuatu bergantung padanya dan dia tidak bergantung pada segala sesuatu, tidak ada yang sebanding sekufu dengannya. Nah itu alladzina amanu, kokoh iman. Dua, yang beruntung adalah wa amilus sholihat. Selain beriman dia membuktikan iman dengan amal soleh. Nggak bisa beriman saja tanpa amal soleh, nggak bisa. Walaupun yakin Allah ahad, yakin seyakin-yakinnya, tapi tidak beramal soleh, maka imannya gugur. Siapa orangnya, siapa makhluknya beriman tapi tidak beramal, akhirnya dia kafir. Iblis. Coba aja kalau ibu-ibu ketemu iblis, ya entar malam apa siang ini, iblis kamu beriman nggak? Beriman dia, pasti dia beriman walaupun si vonis masuk neraka. Kamu yakin Allah sebagai Tuhan? Iblis yakin. Pencipta alam semesta, langit bumi, pencipta apa yang di langit di bumi dan apa yang ada di antara keduanya siapa? Allah. Malah barangkali lebih tegas lagi iblis. Bagaimana manusia itu menyembah, mengatakan ada selain Allah sebagai pencipta? Enggak ada, kata iblis. Itu dewa-dewa, sembahan-sembahan, itu Tuhan bukan? No, kata iblis. Dia bisa bahasa Inggris. Itu Trinitas, Trimuti, Triastuti, bukan? Tuhan kan? Nehi, dia bisa bahasa India pula iblis. Nehi kata dia. Ya. Jadi ada nggak yang memiliki kemampuan seperti Allah dalam hal penciptaan? Nggak ada. Tuh, malah dia bentak tuh orang yang mengada-adakan itu. Tapi kenapa iblis terlaknat, Pak? Disuruh beramal soleh, sombong, tak mau dia. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia sombong, takabur, tak mau, maka dia golongan orang-orang yang ingkar. Bukan orang, golongan yang ingkar gitu aja. Masa iblis orang? Jadi kalau ada yang ngaku beriman tak mau ibadah, tak mau beramal soleh, berarti sama dengan iblis. Apa bedanya? Ngaku beriman nggak mau sholat. Katanya di Indonesia setelah disurvei yang ngaku muslim di Indonesia yang sholat 5 waktu itu 35%, 38% hasil survei. Kalau survei kan ditanya, Pak, survei
Itu yang ditanya barangkali jawabnya bohong juga tuh, belum tentu juga 38, barangkali kurang dari itu ya. Dia nggak sholat, jawabnya sholat. Ditanya di survei, kamu sholat nggak 5 waktu? Kamu muslim, sholat nggak? Sholat. Kadang-kadang yang jawab tuh benar-benar sholat, kadang-kadang ya namanya takut-takut malu-malu kalau nggak ngaku, akhirnya jawabnya bohong. Jadi bisa jadi cuma 25-30%. Lalu apa bedanya tuh sisanya yang 75% dengan iblis? Malah lebih parah. Iblis tidak sholat, tidak ibadah, tidak pernah ke dukun, nggak pernah minta-minta di keramat, nggak pernah. Ada yang nyasihin pas datang ke makam wali minta-minta syirik, kemudian ada iblis di sampingnya, ketemuan, ada? Nggak ada. Tapi dia terlaknat. Ya, datang ke keramat, datang ke peramal, dukun. Kata Nabi kalau nanya satu saja, datang ke dukun paranormal, nanya satu, nggak terima, sholatnya 40 malam, maksudnya 40 hari 40 malam. Tapi orang datang ke dukun, apa ada yang nyicil cuma satu doang? Pak dukun nanya satu aja, saya nggak mau lebih dari 40. Nah, ada? Kadang-kadang 10 ya. Kalau 10 berapa? 400 setahun lebih, 400 hari tidak diterima ibadahnya. Tuh. Ini iman amal soleh ini dalam Al-Quran selalu diulang, Pak. Iman amal, iman amal, iman amal, banyak ayatnya, nggak dipisah itu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, iman amal soleh. Nah, artinya kalau bergabung dua ini informasinya pasti menggembirakan. Coba aja buka Al-Quran yang digabungkan iman amal soleh, pasti menggembirakan. Al-busyra lil mu'minin, kabar gembira. Tadi wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat, surga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, iman amal soleh masuk surga firdaus. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, pahala tak terputus. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, makhluk terbaik. Nah, itu cirinya kalau ada ayat alladzina amanu wa amilus sholat, ini pastilah isinya, kontennya kabar gembira bagi orang beriman. Digandengkan iman amal soleh membuktikan bahwa amal soleh adalah syarat iman. Digabungkan amal soleh dan iman mengindikasikan, memberi makna istimroriyat, ya, keterusan, berlanjut. Jadi amal soleh nggak boleh putus. Sampai kapan kita sholat? Sampai disolatkan, ya, jangan berhenti. Kalau kita udah nggak bisa, disolatkan. Selagi masih ada tarikan napas, sholat. Entah dengan caranya, mungkin sudah nggak mampu berdiri, sambil duduk, nggak bisa sambil tidur, nggak bisa isyarat, nggak bisa, disolatkan. Nah, itu batasnya. Sampai kapan kita istighfar bertobat? Sampai ada dosa besar baru tobat? Ya enggak, istighfar tobat itu wirid. Teruskan, walaupun kita banyak amal soleh, teruskan bertobat. Nah, jadi amal soleh itu sifatnya istimroriyat, berkesinambungan. Kemudian digabungkan iman amal soleh itu biasanya dalam bahasa Arab namanya taukid, pengulangan. Iman amal soleh itu puluhan kali itu diulang dalam Al-Quran. Nah, kalau ada pengulangan itu menunjukkan amal itu akan dilipat gandakan pahalanya. Kasratu ajrihi law kanal amalu qalilan, pahalanya sangat besar sekalipun amalnya sedikit. Contohnya di surat Al-Baqarah 261 kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah, perumpamaan orang-orang yang berinfak fi sabilillah seperti infak satu biji tanam. Tuh. Biji itu sesuatu yang berarti atau tidak? Sesuatu yang remeh, sesuatu yang sepele, kadang-kadang dibuang. Nah, itu coba nilaikan seolah-olah nilai infaknya segitu, ditanam. Ambatat sab'a sanabila, akan tumbuh 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap tangkai berbuah 100. Jadi berapa? 700. Jadi beramal satu balasnya berapa? 700. Yang ditanam apa? Yang dipanen apa? Masa biji? Buah. Duren ditanam apa? Biji. Dipanen? Buah. 700 buah. Pada tiap buah itu ada 5 ruas. Iya enggak? Nah, tiap ruas ada berapa? Ada
butir, 5. Itu bukan biji tapi daging buah dan biji kan? 5 aja kita, 5 kali 6, 5 kali 6 30. 30 kali berapa tadi? 700 berapa? 30. 21.000. Bukan biji tapi buah tuh. 2. Jadi infaknya 1, balasannya 21.000. Kadang-kadang iklannya berinfaklah 1 dikalikan 700. Ya itu pada umumnya begitu, tapi maknanya bisa lebih dahsyat dari itu. Kadang kita mengartikan letter leg ya, letter leg saja. Saya tanya, berapa pahala sholat berjamaah? 27 atau 25. Bid'ah wa 20. Nah, itu kalau yang 25 27 itu maknanya bid'ain. Tapi yang jelas-jelas dengan angka sab'in wa 20. Nah, 27. Nah, jadi berapa sholat berjamaah? Ayo, pahalanya berapa? Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi sab'in wa 20 darajah. Salat sendirian dibandingkan salat berjamaah lebih afdal, selisihnya 27 kali lipat. 27 derajat. Berarti pahala salat berjamaah berapa? Iya, berapa? Ya berapa kan dibandingkan salat sendiri? Enggak, untuk dirinya sendiri, untuk yang berjamaah, yang dia masih kan pahalanya masing-masing walaupun sama nilai pahalanya. 28. Kalau lihat hadis jangan lihat aja letter leg-nya. Maknanya 28 walaupun tulisannya 27. Selisih dengan sholat sendirian 27. Sholat sendirian berapa? 1. Supaya selisihnya 27 berapa sholat berjamaah? 28. Jadi kita lihat itu jangan cuma lihat letter leg hadis, tapi maknanya. Kalau Anda bilang 27 berarti sholat sendirian nggak ada pahala. Ya, supaya selisihnya 27 berapa jamaah? 28. Sendirian 1. Nah, 28 kurang 1 27, itulah selisihnya. Kalau kita bilang 27 berarti sholat sendirian nggak ada pahala. Terserah antum, kalau memang itu ya artinya yang sendirian itu nggak ada pahala itu. Sama, 1 dilipat gandakan 700 itu bukan angka, tetapi menunjukkan saking banyaknya. Amalnya sedikit seperti biji, pahalanya tak terbendung saking banyaknya. Ya, karena angka 770.000 itu dalam bahasa Arab menunjukkan saking banyak. Sama kayak bahasa Indonesia, itu yang kaya raya itu siapa namanya? Yang uangnya nggak ada serinya itu, bikin lagi rumah, bikin kantor lagi, di sini ada, di Bandung ada, di BSD ada, di Andara ada. Nah, Sultan itu, Sultan Andara, kaya raya itu, ya, itu orang kaya raya, hartanya nggak habis-habis, 7 turunan. Nah, itu kan maksudnya saking kayanya. Jadi 7 itu saking, sangat. Antum muter-muter dari sekarang sampai bulan depan nggak berhenti-henti pengajian, ketemu lagi dengan saya baru berhenti pengajian, baru berhenti muter, pusing berapa keliling? Padahal dia nggak 7 keliling tuh. Coba berapa? Saking pusingnya. Nah, jadi saking banyaknya balasan walaupun amal kecil. Nah, bintang 7 saking bintangnya, saking topnya. Ya, jadi itu saking banyak balasan. Apalagi Allah sebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha di ayat tersebut ya. Setelah itu, setelah dia 7 tangkai berbuah 100 itu sudah banyak lipat gandanya, Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah terus-menerus melipat gandakan. Itu di terjemahannya wallahu yudha'ifu, dan Allah melipat gandakan. Itu yad'afu kalau melipat gandakan. Kalau dha'afa yudha'ifu maknanya terus-menerus. Dan Allah terus-menerus melipat gandakan. Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Enggak ada objeknya. Subjek Allah, predikat terus-menerus melipat gandakan. Nah, itu fi'il fa'ilnya. Enggak ada maf'ul, enggak ada objek. Apa yang dilipat gandakan oleh Allah dari amal soleh yang sedikit balasannya berlipat ganda? Apa yang dilipat gandakan setelah itu? Enggak disebut objeknya.
Kalau tak disebut objeknya, maka tafsirnya bebas. Likai tadhhaba kullu nafsin bima zahabat. Setiap orang bisa berpendapat terhadap objeknya. Nah, sekarang pendapat antum. Ini pertanyaan. Sebutkan objeknya. Apa yang terus-menerus Allah lipat gandakan dari amal soleh infak walaupun sekecil biji tadi? Apa yang Allah balas berlipat-lipat terus-menerus? Apa ya? Karena di Quran nggak disebut. Sehat. Boleh. Jadi kalau sehat apa jadinya objeknya? Ini bukan ayat ya, tapi kita cari objek. Cari maf'ul. Wallahu yudha'ifu sihhatahum, kesehatan mereka. Ada yang punya tafsir lain? Boleh. Ini kan antum jadi mufassir kalau begini ini boleh. Rizqahu. Wallahu yudha'ifu arzaqahum. Allah lipat gandakan terus menerus rezekinya. Apa lagi? Umur. Wallahu yudha'ifu a'marahum. Umur bisa bertambah. Ustaz, bukannya umur sudah Allah takdirkan sekian? Yang tahu Allah. Boleh Allah merubah yang Allah tahu? Kita nggak tahu kan? Serah Allah. Fa'alul lima yurid. Dia berbuat semaunya, tak ada penghalang. Apa halangannya? Kalau Allah sudah tetapkan umur, lalu Allah tambah umur. Makanya orang yang sedekah itu panjang umur. Bisa jadi panjang umurnya betul-betul bertambah, atau panjang umurnya dalam kebaikan, dia sudah wafat, pahalanya ngalir terus. Itu panjang umur, Pak. Orangnya sudah nggak ada, sudah dalam barzah, tapi pahalanya untuk dia. Ini yang bangun masjid ini, walaupun sudah meninggal dunia, karena kita pengajian, karena kita sholat, karena kita di sini silaturahim, pahalanya untuk dia semua tuh. Itu panjang umur juga tuh maknanya. Apalagi? Pahalanya boleh. Wallahu yudha'ifu ujurahum, pahalanya. Ya. Apalagi? Amalnya. Amal ya boleh juga. A'malahum, semakin rajin beramal. Wallahu yudha'ifu a'malahum. Wallahu yudha'ifu sa'adatihim, kebahagiaannya. Wallahu yudha'ifu. Jadi boleh nggak kita bersedekah lalu kita niat minta kepada Allah? Ya Allah, saya sedekah supaya tambah sehat. Boleh? Ya Allah, saya sedekah supaya istri saya sembuh dari penyakitnya. Ya Allah, supaya suami saya tidak disiksa orang di pekerjaannya. Ada kan yang ditikam, lalu mobil bos rental ditembak, ada kan? Itu kan cari nafkah itu. Kita cari nafkah itu bukan nggak ada risiko, Pak. Sehebat apapun pekerjaan antum ada risiko. Kadang di jalanan, ya kan? Tahu tadi bis yang ngantuk tadi, kita udah hati-hati, tahu-tahu ditabrak sama dia. Resiko semua. Itu bisa jadi wasilah sedekah untuk selamat. Makanya as-shadaqah itu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah bencana. Mungkin antum yang mau perjalanan jauh, antum yang mau ada kayaknya risikonya besar, tapi ini harus dikerjakan. Mungkin nanti dipindahkan ke kantornya di Papua, di tempat sarangnya KKB. Ya silakan, nanti antum sedekah dulu sebelum sana. Itu tolak bala itu. Antum mau naik pesawat Jeju Air. Jeju Air itu ya. Tapi dia meledak tidak masuk air itu. Nah, antum sedekah tolak bala. Wasilah sedekah. Nah, jadi boleh kita sedekah niatnya supaya anak kita berprestasi, nanti hasilnya lulus dengan kaum laut, kaum darat gitu. Apalagi antum boleh aja, tapi diam-diam jangan sebut istri. Ya Allah, saya sedekah supaya istri nambah. Itu boleh. Tapi istri juga sedekah. Ya Allah, jangan sampai suamiku kawin lagi. Bisa juga. Siapa yang dikabulkan? Yang paling ikhlas. Asalkan mintanya kepada Allah boleh. Jadi ikhlas itu bukan tidak berharap apa-apa. Wah, nggak boleh kita niat amal kok niat supaya kaya. Nggak apa-apa minta rezeki dari Allah. Kalau dari Allah nggak apa-apa, tapi 100% minta kepada Allah. Minta sehat tadi kepada Allah 100%. Jadi 0 kepada makhluk. Itulah yang ikhlas. Jadi ikhlas itu beramal dengan sangat pamrih kepada Allah 100%. Karena sudah sangat berharap kepada Allah, maka 0 harapan kepada yang lain. Itu ikhlas. Kalau tak berharap apa-apa, itu frustration. Tidak boleh. Larangan la tai'asu mir rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Setan, iblis yang putus asa itu. Ya.
Jadi kalau kita beramal itu memang berharap. Kan Allah yang kasih harapan. Kamu akan saya kasih surga, kamu akan saya kasih taman-taman yang indah. Di sana ada sungai madu, sungai jahe, dan banyak bidadari yang siap di madu. Sungai madu ada, bidadari siap di madu. Banyak. Itu kan Allah kasih harapan. Lalu kita beramal tidak berharap. Jadi kita menyepelekan apa yang telah Allah motivasikan, janjikan. Jadi kadang-kadang kita, kalau saya beramal karena harap surgamu ya Allah, masukkan saja ke neraka. Itu gombal. Kalau ibadahku untuk masuk surga, maka jangankan masukkan saja ke neraka. Tapi aku tak kuat dengan nerakamu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahim. Ya Allah, aku tak pantas masuk surga, tapi tak kuat masuk neraka. Itu rayuan itu, Pak. Ya, boleh nggak ngerayu Allah? Boleh, tapi Allah yang tahu isi hati kita. Tapi kalau kita ajarkan mereka yang lain, nanti dia salah kaprah. Wah, kalau gitu amal jangan berharap surga. Padahal kita beramal berharap surga. Dan memang Allah suruh kita berharap. Dan Allah suruh kita takut neraka. Masa Allah udah takut-takutin kita bilang enggak takut. Nerakaku pedih. Nanti akan diseret-seret oleh malaikat Zabaniyah, malaikat Malik. Ya, akan dicampakkan di neraka. Ya, bersama berhala-berhalanya. Jadi bahan bakar neraka akan yuhsabuna fi jahannam, yuhsabuna ala wujuhim fi jahannam, wajah mereka akan diparut di neraka jahannam, diparut wajahnya. Neraka jahannam tuh parutannya, tahu parutan kelapa apa? Itu wajah diparut, bukan kelapa, wajah. Dan itu parutannya dari neraka. Yang marut malaikat Zabaniyah, dijambak rambutnya, dihunjamkan mukanya, diparut. Lalu kita tahu ayat itu, kita bilang enggak takut. Masa Allah sudah takutin, kita enggak takut. Jadi amal yang betul itu memang takut dengan siksa Allah, harap dengan rahmat Allah. Itu ikhlas. Jangan ikhlas itu tak berharap apa-apa, padahal dia tidak kuat dengan neraka jahanam. Lalu Allah kaitkan apa? Allah bersumpah demi masa, wal asri, demi waktu. Amal soleh dikaitkan dengan waktu, menunjukkan amal soleh itu kualitasnya, pahalanya ditentukan dengan waktu. Antum sama-sama beramal di Masjid Jabal Ar-Rahmah. Nah, mana yang lebih besar pahalanya? Yang dulu berwakaf 500.000 sebelum jadi masjid ini, atau setelah jadinya dengan wakaf 500 juta? Mana yang lebih besar pahalanya? Dulu apa sekarang? Dulu 500.000, sekarang dulu belum selesai. Panitia pembangunan masih butuh paku, besi, bata, masih butuh bayar tukang. Kita beramal 500.000, atau sekarang setelah jadi belum ada program tambahan, kita beramal 500 juta. Mana yang lebih besar pahalanya? 500 juta sebelum jadinya masjid. Ya, itu makanya waktunya menentukan. Apalagi jaminan Nabi itu, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang memulai satu amal baik, dia akan dapat pahalanya dan runut pahala setelahnya semua. Waktu itu ini masih fasum misalnya kan, ketua panitia pembangunan bilang, kita akan bangun masjid di sini. Maaf, Pak ketua panitia, saya wakaf 10.000. Tahu-tahu dia sudah duluan dapat. Dia siapa dapat pahala? Dia yang 10.000 tadi. Padahal dia cuman kerjanya tukang parkir. Ada pegawai BUMN, cemburu dia. Masa tukang parkir 10.000? Panitia, saya 1 juta. Siapa yang dapat pahala? Pegawai BUMN dapat pahala. Tapi yang tadi tukang parkir dengan 10.000 tadi yang pertama tadi, dapat pahala yang BUMN. Nanti ada yang 100 juta, ada 10.000 donatur. Itu yang pertama dapat semua pahala mereka semua, tanpa mengurangi pahala masing-masing. Bukan perantara, karena dia duluan yang membuka. Makanya Cina itu ada istilah penglaris, Pak. Mungkin filosofinya hadis Nabi itu ya. Ternyata benar itu, dagang mereka untung semua. Jadi kalau ada pelanggan pertama pantang ditolak, pokoknya wajib jadi itu, Pak. Walaupun di bawah modal.
Karena kalimat itu pembuka pintu rezeki. Orang pertama datang itu pembuka. Kalau ditutup nggak akan terbuka-buka dia. Makanya kalau mau belajar di Cina-Cina itu datang duluan Pak. Sebelum dia buka udah ngantri dulu. Tawar di bawah modal. Itu filosofi dagangnya itu inspirasinya dari hadis tuh. Tapi mereka untuk dunianya ya. Nah kita begitu Pak. Siapa yang duluan itu masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Kok bisa dengan amal sedikit dia bisa masuk surga tanpa hisab? Karena dia duluan. Kata Nabi akan masuk surga tanpa hisab 70.000 orang. Angkat tangan Ukasyah, ya Rasul doakan saya. Rasul tersenyum, ya Ukasyah fa anta minhum. Engkau termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Sifat Ukasyah seperti itu. Dalam amal soleh sebelum orang lain dia sudah duluan. Itu Ukasyah itu. Tadi yang buka pintu masjid duluan siapa tadi nih? Nah, Ukasyah itu. Jadi marbot itu bisa masuk surga duluan. Wasilah dia toilet bersih, wasilah dia masjid bersih, dia sudah buka duluan masjid sebelum yang lain. Maka semua pahala jemaah untuk dia semua asal ikhlas. Saya pengalaman jadi marbot 9 tahun. Ngeri juga itu kalau nggak ikhlas. Ya. Bagaimana mau ikhlas Pak? Susah Pak ikhlas tuh. Benar-benar berjuang ya. Kita yang azan, kita yang moderator, tiba-tiba datang ustadz itu honornya 500.000. Marbot sebulan 350.000. Coba bayangkan dia ngasihin ustadz dengan honor 500.000 setiap pengajian, setiap saat. Apa enggak? Itu godaannya luar biasa. Dan dia harus ikhlas tuh dengan 350.000 sebulan. Sementara ustadz ceramah sekali ceramah 450.000. Godaan itu bagi marbot itu. Makanya biar marbot tidak menyalahgunakan uang kota infak, ya disejahterakan. Ya UMR Pak, UMR marbot tuh UMR. Bila perlu 2 kali UMR. Ya. Karena dia berat, amanahnya berat. Dia yang tahu kunci kota infak. Kuncinya mah dia semua kan. Dengan honor 350.000 sebulan. Punya anak, punya istri, anaknya sekolah lagi. Nah karena itu yang di masjid itu jangan ikhlas itu nggak berapa apa jadi nggak usah digaji. Bila perlu bikin profesional nanti. DKM nggak kerjaan lain. Udah majukan masjid, dia sekolah dengan kemampuan akuntansinya, kemampuan ininya, makmurkan masjid, digaji bulanan. Sebagaimana gajinya golongan 4C. Gaji profesor kalau di UIN itu. Wa amilus shalihat. Jadi jangan sampai telat beramal soleh. Lagi muda, lagi bertenaga, maksimalkan amal soleh. Lagi kaya raya, ya maksimalkan dengan harta amal soleh. Jangan terbalik. Saya ini kaya raya, tapi saya mau infak tenaga saja di masjid. Terbalik tuh. Yang kaya dengan hartanya, yang nggak punya harta dengan tenaganya. Yang mampu dengan ilmunya untuk masjid, untuk makmurkan masjid itu. Ya, jangan saya dengan tenaga aja padahal dia kaya raya. Yang terbaik ya dia dengan tenaga juga, dengan harta juga. Jangan lewat kesempatan, ini dihisap nanti. Jadi penguasa nggak pernah ke masjid, pensiun baru ke masjid. Banyak itu. Ya. Masih berfungsi di kantornya, masih jadi kepala bagian, kepala ini, kepala itu, tak berkepala. Nggak aktif di masjid. Setelah pensiun baru ke masjid, sudah gajinya dipotong, nggak ada lagi uang pensiun. Ke masjid juga didorong kursi roda pakai tongkat. Mau apa lagi untuk agama ini? Banyak itu. Saya kalau nggak terpilih anggota dewan, saya mau aktif di masjid. Saya kalau tidak jadi pejabat lagi, saya aktif di masjid. Kok begitu cara berpikirnya? Antum masih aktif di kantor, masih aktif di pejabatan antum itu ke masjid lah. Jangan dibalik. Ada yang begitu Pak. Dulu ada Pak. Dia raja, kaya raya, tentara banyak, nggak pernah itu mendukung syiar dakwah. Malah aktivis Islam dikatakan teroris. Nabi Musa teroris, Nabi Harun teroris. Namanya Fir'aun. Lagi kaya raya, motong anak kecil. Itu Fir'aun Pak. Naikin pajak Pak Fir'aun. Fir'aun naikin pajak Pak. Beneran. Itu kerjaan Fir'aun, naikin pajak cekek rakyat. Tuh, Nabi Musa, Nabi Harun teroris, mau dibunuh sama dia.
Coba lihat, sudah tenggelam di laut, udah mau mati, sudah tinggal amantu bima amanat banu Israel, saya beriman dengan Tuhan Bani Israel. Amantu bi Rabbi Harun wa Musa, saya beriman dengan Tuhan Nabi Harun dan Musa. Baru mau syahadat udah tenggelam mau syahadat. Ngamuk malaikat Jibril, apa? Diambil pasir, disumpel mulai Firaun, mati kau. Disumpel oleh malaikat Jibril mulut Firaun. Ternyata sumpelnya itu mengandung garam, makanya fisiknya terjaga itu, pengawet. Mati dia. Nah, makanya siapa yang mau aktif untuk Islam setelah pensiun itu mazhabnya Fir'auniyah. Wal asri, demi waktu, buang-buang kesempatan, lagi kaya, lagi jadi pejabat, jauh dari masjid, jauh dari agama, dia telah kehilangan kesempatan. Dia ikut barisan Fir'aun, bukan barisan Ukasyah. Nah, kita mau ikut barisan Ukasyah atau Fir'aun? Itu dua syarat kedua. Syarat ketiga, watawassaw bil haqq. Nah, tidak cukup kita saja yang beriman dan beramal soleh. Beriman, beramal, ngajak-ngajak. Dalam amal soleh ngajak-ngajak. Ini kadang-kadang dalam amal buruk ngajak-ngajak. Ngajak yang lain dalam al-haq. Al-haq maksudnya menjaga ketauhidan, keimanan. Jaga, ajak yang lain, jangan sampai syirik. Natalan bersama, ngucapin selamat Natal. Kemarin pas 26 Desember hari Sabtu ya, tahun lalu itu Natal bersama di grup, banyak sekali. Ada pejabat, ada menteri, ada sutat-sutat, ada yang khutbah di gereja. Saya nggak khutbah waktu itu. Siapa yang mau manggil? Itu hati-hati akidah. Masalah akidah ini Ustaz kan ngomong doang, hati kita tetap terjaga keimanan kita. Yang menentukan kafir atau tidak itu ucapan, ngomong doang itu yang kita sepelekan itu. Orang jadi muslim kenapa? Omongan syahadat. Paman Nabi itu membela Islam luar biasa, Abu Thalib. Sampai nyawanya, semua hartanya untuk Islam. Kurang apa lagi, Pak? Kurang ngomong. Ya paman, bersyahadatlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saat sakit berat, beliau mau ngucapin syahadat, tapi lihat-lihat banyak pejabat ini yang datang. Ketika lagi sakit berat, banyak tokoh musyrikin Quraisy. Akhirnya egonya menolak, padahal imannya sudah ingin bersyahadat. Akhirnya geleng kepala sampai sakarat, sampai wafat. Nangis Nabi. Kurang apa coba? Untuk Islamnya kurang apa? Semua harta, semua nyawa, semua untuk Islam. Tapi enggak ngomong doang. Jadi orang itu jadi Islam itu karena omongan, karena syahadat. Jadi murtad juga begitu. Karena omongan, Pak. Kalau saya ngomong ini selama Natal saya tidak akan jadi kafir. Itu mulai dari MH Ainun Najib, ustaz-ustaz ini ngomong begitu dulu. Cak Nun. Saya bilang karena omongan memang. Coba kalau Quran ngomong apa coba? Kafir itu. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Sungguh telah kafir orang yang ngomong Allah itu trinitas. Lah, ngomong. Ayatnya bukan laqad kafaral ladzina aiqanu. Telah kafir orang yang yakin Allah trinitas. Bukan yakin ucapannya. Ayatnya qalu, omongan. Hati-hati omongan itu hati. Banyak sekali kemarin yang membolehkan Natal, ngucapin Natal. Ada barisannya, ustaz-ustaz pengucap selamat Natal, ada barisannya, ucap-ucap anti selamat Natal, banyak barisannya. Ada sebelah sini, ya, itu ada penyeimbang jadi ya. Kalau kesana kesini semua, aduh, ngeri kita. Wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat untuk sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam menjalankan amal soleh, amal syariat. Sabar, masih sabar itu bukan sabar ya, ntar aja. Bukan, tetap laksanakan bagaimanapun kendala. Itu sabar. Tetap sholat walaupun kondisi sedang miskin. Tetap beramal soleh walaupun kesehatan agak berkurang. Tetap. Ya, sabarlah, sabar. Ternyata dengan melaksanakan sholat Jumat sendiri akhirnya dipecat sebagai supirnya orang asing. Itu banyak tuh, nggak sholat Jumat gara-gara supir, jadi supir. Sudahlah jadi supir sengsara, tidak sholat lagi, lebih sengsara lagi. Mendingan sholat walaupun bosnya nggak ngizinkan.
banyak kerjaan lain lah. Ya, kita bisa nyupir. Udah online saja kalau memang dipecat sama bosnya yang melarang sholat. Karena rezeki bukan dari bos. Memang secara fisik kelihatan dari bos, tapi sebenarnya rezeki dari Allah. Jangankan kita, bos kita pun rezeki dari Allah. Enggak Ustaz, rezeki kaya raya karena dia berusaha. Iya, dia usaha karena Allah kasih dia kesehatan. Bisa nggak dia sekaya itu kalau dikasih buta matanya? Bisa nggak dia sekaya itu kalau otaknya nggak dibikin normal, dibikin ODGJ misalnya? Itu kan dari Allah semua, otaknya, jantungnya. Nah, kita berpikir sampai ke sana. Jadi sabarlah dalam hal menjalankan amal. Jadi al-haq, bersabar dalam menjaga tauhid, as-sabr wa tawassaw bis sabr dalam menjalankan syariat Islam. Itu saja barangkali surah Al-Asr sudah. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ya. Iman, amal soleh, dakwah. Itu. Apakah ini dakwah ini salah satu kan berarti ya dengan harta dan diri mereka sendiri amal apa yang dikerjakan oleh para sahabat atau nabi sebelumnya, kita harus contoh mereka ini. Apakah memang ini dilakukan tadi seperti itu? Amal soleh dan berdakwah. Yang amal apa yang saya rasa semua aspek yang kita contoh dari sahabat itu, karena mereka pun bergerak dalam semua aspek, baik aspek ritual, spiritual, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek politik, pemerintahan, sosial, budaya. Karena Islam itu kafah, tidak parsial. Jadi Islam itu semua itu diatur oleh Islam. Apa yang tidak diatur coba? Sampai hal sepele pun diatur, Pak. Cara tidur. Bagaimana tidur, Pak? Ngangkang atau gimana? Abu Jahal yang ngangkang itu. Ada yang tidur ngangkang. Habis nonton bola, gol. Abu Jahal gitu. Ya, Islam itu ya banyak bacaan, Pak, sebelum tidur. Itu pun diatur. Di pasar diatur bagaimana menghindari gharar, riba, riswah. Masalah bisnis, masalah jabatan, masalah politik, semua diatur. Ya, itu semua bukan hanya sahabat. Nabi pun, kita siapa? Nabi semuanya contoh. Kita guru, Nabi guru. Kita orang tua, Nabi punya anak. Kita suami, Nabi punya istri. Contoh Nabi. Kita pedagang, Nabi pebisnis. Kita orang militer, Nabi panglima perang. Kita apa? Kita coba. Nabi sudah mencontohkan semua. Kita pengembala, Nabi pengembala. Kalau pengembala bisa diluaskan ke jadi pengembala, petani, peternak gitu ya. Contoh Nabi. Lengkap. Nabi itu super lengkap. Karena itu tidak ada contoh yang lebih hebat daripada Rasulullah. Nah, tapi orang-orang mencontohnya siapa? Dicontohnya Adam Smith. Makanya riba terus, riba. Teori ekonomi kan? Terus teori politiknya siapa? Nanti yang dipakai J.J. Rousseau. Dalam pendidikan dipakai Montessori. Orang-orang yang tidak punya agama semua itu jadi pemikir dan contoh. Ya. Kalau kita tidak berdakwah, balasan dari Allah sama saja dengan tidak balasan berdakwah dengan tidak berdakwah, dengan nanti di akhirat. Karena masih ini masih Jabar Rahmat kata dari pengurus yang baru, tidak pengusaha yang baru. Nanti ada ceritanya mau ajakan ada dakwah, jadi saling mengajak sama lain supaya kita jadi ke masjid, dulu kalau berjamaah, bertali dan seterusnya. Beda kan? Kalau kita cuek aja, kita ibadah berdiri sendiri aja. Kemarin saya di Al-Kautsar ada S4. Baru tahu saya ada S4, Pak. Terakhir itu S3 biasanya kan? Iya, semangat safari sholat subuh. Oh, saya kemarin yang ngisi di Al-Kautsar. Itu namanya dakwah. Dakwah itu mesti terorganisir dalam satu. Kita di sini DKM, nanti DKM gabung lagi jadi apa namanya safari itu di S4 ya. Itu dakwah itu jangan sendiri-sendiri. Dakwah itu bersama, berjamaah. Ya betul. Jadi dakwah itu
menjadi ruhnya agama kita ini. Kalau tidak ada dakwah, Islam tidak akan sampai di Indonesia. Kalau nggak ada dakwah, Pak, mungkin kita sudah masih animisme nih. Masih banyak kita lihat, ada yang sujud-sujud di batu, minta-minta ke batu, ke gunung, minta ke hantu, minta ke tuyul. Mungkin banyak tuh. Ya, kalau nggak sampai ke sini dakwah. Jadi memang dakwah harus organisir. Bagus sekali kalau pengurus DKM punya program. Prioritas dulu, jangan mulu-mulu. Sekarang bagaimana sholat subuh? Ini udah rame. Nah, sekarang kajiannya bagaimana tambah rame. Boleh gak diabsen? Kalau memang tidak tersinggung ya diabsen lah. Pintu masuk kasih absen. Sabtu, Ahad. Nanti yang absen dan itu tidak pernah bolos tahun diusahakan umroh gratis. Itu dakwah, ngasih motivasi, jangan kosong-kosong aja. Ya. Nah, jadi di absen, lihat di hari ini, yang sholat subuh, ada satu nih yang nggak datang ke masjid sholat subuh, bapak datang ke rumahnya. Ya, apa sakit, apa keluar kota. Ini sahabat, Pak, ini sahabat ya, amal sahabat nih. Kalau habis subuh ngabsenin yang tidak ke masjid. Kalau ada yang tidak ke masjid, rame-rame ke rumahnya. Tahu-tahu sakit. Maka langsung mendoakan, ya Allah beri kesembuhan, kasih buah, kasih salam tempel lah, amplop. Kalau harus dibawa rumah sakit, siapkan mobilnya, ya kita antar rumah sakit, siapkan dana kas masjid. Kalau duafa tuh jemaahnya duafa, bayarkan rumah sakitnya, nggak perlu BPJS. Kalau nggak sakit, tahu-tahu kemana? Ke luar kota. Doakan supaya aman perjalanannya, kembali selamat, membawa hasil usahanya. Tapi nggak sakit, nggak juga perjalanan, lalu tidak ke masjid. Bukan. Sahabat, kalau ada yang tidak ke masjid, tidak sakit, tidak perjalanan, rame-rame ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 kali. Seru nggak tuh? Ya nanti ya kalau ada yang tidak ke masjid, datangin rumahnya. Kalau sakit, doain, bawain kue, kasih duit, kasih amplop. Kalau ternyata harus dibawa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit biar ditangani lebih cepat, jangan sampai terlambat. Kalau dalam perjalanan, doain selamat di perjalanan, menghasilkan usaha yang berlipat ganda, rezeki dari Allah, halal dan thayyibah. Ternyata tidak sakit, ternyata tidak perjalanan, sehat-sehat saja, rame-rame, pakai mic, salonnya gede-gede. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira besok datang terus nggak ke masjid? Nggak datang, nanti biarin aja mau pindah rumah juga. Tapi itu sepakati dulu. Kalau nggak sepakati nanti dia ngadu ke polisi, bapak ditangkap nih. Ya, ini program masjid itu. Ya silakan dikoordinir oleh DKM. Nanti DKM dan ketemu apalagi syiar untuk agama ini. Nah, kalau terlalu bukan membosankan ya, supaya ada variasi mungkin dalam games nanti setiap sekali sebulan ada ya kompetisi antar masjid, satunya misalnya kompetisi pingpong dan lomba masjid terbersih. Kasih hadiah, cari sponsor. Masa nggak bisa deketin Abu Rizal Bakri, nggak bisa deketin siapa itu Abang Breok itu siapa? Surya Paloh, masa nggak bisa? Ya, masa apa hadiahnya? Rumah mewah dan villa di puncak, misalnya kan? Nah, itu masjid terbersih dapat itu. Ya, ini variasi, silakan dalam bentuk amal sosial, dalam bentuk interaksi yang baik-baik, ya. Tapi jangan lupakan dalam urusan dakwah ini juga kaum duafa. Ada program-program pemberdayaan. Semakin banyak agenda, semakin banyak peluang bisnis. Makanya buat bukan pojok ya, di tengah-tengah tenan untuk bisnis. Jadi nanti bagi hasil dengan masjid. Saya membayangkan itu tuh Al-Kautsar. Sepanjang pinggir jalan tuh bikin ruko-ruko ya. Itu rame itu Pak, apalagi hari ini, Ahad ini, rame banget nih. Tapi ada juga yang jangan bikin masjid bisnis dah. Lalu mengharapkan opsi dari infak terus. Ya boleh, tapi yang terbaik itu dia dapat sumber dana dari bisnis sendiri.
Misalnya di depan Al Kausar tuh ini jualan kuliner ya, kue, nasi uduk, lontong sayur padang, apalagi sebelah ini. Nanti masjid mensuplai semua berasnya, gandumnya, minyak gorengnya. Jadi semua itu wajib ambil di masjid. Harus komitmen itu. Jadi masjid nanti bergerak dari situ. Nah, masjid pun memberdayakan orang-orang yang nganggur. Maka masalah negara ini teratasi. Pengangguran teratasi. Cuma masalahnya pajak dinaikkan lagi tuh. Kalau naik lagi pajak. Yang bagus itu nasionalisasi. Ya kan? Minyak, batu bara, nikel, 6.000 ton nikel keluar tak terdata. Dilarang ekspor nikel. Nggak boleh. Tahu-tahu Cina ngakuin dari Indonesia itu 6.000 ton. 6 juta ya? 6 juta ton. Tak terdata begitu. Nanti yang korupsinya sampai 300 triliun cuma 6 tahun saja. 6 tahun. 300 bagi 6 berapa? 50 triliun ya. Setahun 50 triliun. Jadi masjid menjadi pusat ya boleh. Tapi yang saya ini satu pesan, nggak usahlah repot dengan khilafiyah. Itu buang-buang waktu. Udah tuntas Pak 4 mazhab bahas itu. Udah habis ini nih kapalan tangan sudah buka kitab tuh membahas soal 2 kali azan Jumat, usoli tidak usoli, kunut subuh. Itu udah kapalan tangan buka kitab tuh Pak. Dan udah kesimpulannya semua ada kesimpulan. Lah itu kelas kalibernya imam mazhab, imam mujtahid. Lah kita nggak usah rewel di situ. Habis waktu. Inilah yang dipancing orang kafir agar kita perang sama kita ini. Agar kita ribut ini, pancing orang. Kita lagi tenang-tenang dia datang. Dia datang bilang-bilang, "Tuh bid'ah, itu bid'ah kafir, itu bid'ah kafir." Mulai. Apa enggak tersinggung dikatain kafir? Mulai. Nah, itu yang bikin repot itu. Sekarang kalau ada yang begitu, kita nggak usah ribut jemaah, ulama aja suruh. Nanti kita nonton aja. Kesimpulannya mereka. Ini kadang-kadang nggak pernah tahu. Kitab botak nggak tahu. Kalau di botak sering kitab gundul. Tahu-tahu sudah berfatwa. Ini yang membuat ukhuwah itu pecah. Padahal kita sangat butuh di saat orang kafir membantai Gaza, di saat orang kafir dengan segala daya bomnya itu menghancurkan Suriah dan Libanon, menghancurkan umat Islam di mana-mana. Kekayaan alam minyak kita diambil, dikuras, emas, nikel, tembaga, batu bara, gas, laut, ikan, hasil laut, hasil hutan kita dibabat habis. Kita diam aja. Sudah berapa banyak hutan gundul diambil oleh mereka, emas habis bergunung-gunung, diam aja. Kalau itu kita kembalikan ke bangsa ini jadi nasionalisasi, nggak perlu naikkan pajak, nggak perlu nyekek rakyat terus. Masa bangun negara dengan nyekek rakyat? Antum jangan kerja di pajak Pak, kata Nabi haram itu. La yadkhulul jannah sahibal maksi, tukang palak. Sahibal maksi, tukang palak, tidak masuk surga. Tukang palak nggak masuk surga. Ada sini kerjaan di pajak. Ada yang nanya, Ustaz, kalau kita ini pajak kita nggak bayar gimana? Dosa besar nggak? Payah jawabnya Pak. Gimana ya? Nggak bayar pajak dosa besar? Nggak bayar zakat dosa besar? Kalau Islam memimpin umat cukup zakat. Nah, dengan zakat itulah, dengan zakat, dengan kekayaan alam, dengan harta ghanimah dibangun sebuah negara. Bukan cekek rakyat. Nah, kalau negara krisis baru ada pajak. Tapi yang kena pajak duluan pejabat dan orang kaya. Pejabat duluan. Ya, rakyat belum, tidak kena pajak, enggak kena apa-apa. Rakyat tidak kena pajak. Yang kena pajak pejabat dan orang kaya. Kalau sudah tertutupi kebutuhan negara, enggak boleh lagi dikembangkan pajak itu. Nah, kita ini terpaksa pajak karena ngutang berbunga-bunga. Nyicil utang saja setahun triliun-triliun, berapa? Hanya untuk nyicil utangnya, bukan utang ya, nyicil bunganya saja berapa? 400 triliun hanya untuk bunganya setahun, gara-gara hobi ngutang.
Katanya kalau dibagikan ke Indonesia, setiap bayi lahir sudah punya hutang 12,5 juta. Saya nggak mau ngakuin, saya nggak punya hutang. Anak saya baru lahir bayi punya hutang, enggak lah, saya nggak mau. Kalau kita akuin nanti dihisab yaumil akhir. Sebab utama di azab kubur karena mati bawa hutang. Hutang halal tuh Pak, apalagi hutang riba. Hutang halal saja kalau kita meninggal nggak lunas, maka di azab kubur. Makanya Nabi tidak mensolatkan orang yang punya hutang. Makanya sebelum disolatkan, akad pengalihan kewajiban hutang kepada ahli waris sebelum disolatkan. Meninggal ayahnya, anak laki-lakinya jadi imam. Sebelum imamin bilang, semua jemaah sekalian, siapa saja yang punya hubungan muamalah dengan ayah saya, baik hutang piutang, sewa menyewa, janji segala macam, sudah tidak berlaku untuk ayah saya, semua jadi kewajiban saya. Silakan nanti hubungi saya. Mulai detik ini ayah saya ini disolatkan tanpa hutang, tanpa janji yang ditunggak, tanpa amanah yang tidak dikerjakan, tanpa, pokoknya semuanya selesai. Ayo kita solatkan. Begitu sebelum sholat jenazah. Baru diantar ke kuburan tanpa hutang. Ada nggak anak yang begitu? Ayah. Kadang-kadang yang nyolatin ayahnya orang lain lagi. Anaknya di mana? Di teras nungguin. Masya Allah. Ini padahal punya rumah mewah, kaya raya. Itu sangat musibah besar ketika seorang ayah meninggal yang mandiin, yang nyolatin orang lain. Musibah besar itu. Ya. Anaknya langsung. Sebelum saya imamin jenazah ayah, semua hutang, semua janji, semua akad muamalat menjadi tanggung jawab saya, anak laki-laki dan adik-adik saya. Jadi ayah saya sudah tidak ada tanggungan lagi. Nanti kita kuburkan dalam kondisi tidak ada beban di alam barzakh, baru sholat. Nah, jadi kalau antum sekarang masih ada kesempatan, anak laki-lakinya diajarkan Pak. Jangan antum aja yang ngaji, anak-anak kita juga harus ngaji. Ya. Mohon maaf demikian. Terima kasih. Semoga Allah SWT memberi kita kemudahan dalam beramal soleh dan kita nanti di yaumil hisab bisa mempertanggungjawabkan nikmat waktu, usia dan kesempatan yang sudah diberikan. Kita akhiri dengan 1 istighfar, 2 baca wal asri, 3 kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.